Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Triatmaja, NIM 23505101117. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan yang dibimbing oleh Ibu Habibah. Nah, langsung saja ke materi pertama, ke tugas yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan kas dan bank? Nah, kas adalah semua bentuk uang yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan langsung untuk membayar kewajiban atau membiayai kegiatan operasional. Nah, dari bank sendiri memiliki pengertian bank adalah saldo kas yang disimpan di rekening bank perusahaan yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan. Soal yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan setara kas menurut SAK Etap? Menurut SAK Etap ya, setara kas adalah investasi yang bersifat sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan dan bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Nah, apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi dan perpajakan? Yang pertama itu ada deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau roll over. Yang kedua, perangko dan materai yang biasanya perusahaan memiliki persediaan untuk dipakai sewaktu-waktu. Yang ketiga, kas bon atau uang muka merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai dan tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Yang terakhir ada cek mundur, tidak dapat ditukarkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Soal yang berikutnya, apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO atau automatic rollover, dapatkah dikategorikan sebagai setara kas? Nah, deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan memiliki ARO atau automatic rollover biasanya dikategorikan sebagai setara kas karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan dapat dicairkan dalam waktu yang sangat singkat meskipun diatur untuk diperpanjang secara otomatis. Nah, perbedaan kas kecil dengan kas besar. Kas besar sendiri atau tunai di bank adalah sejumlah uang tunai yang disimpan oleh perusahaan untuk keperluan operasional yang memerlukan pembayaran tunai dalam jumlah besar. Kas ini biasanya disimpan di bank dan digunakan untuk transaksi yang signifikan, seperti membayar gaji, utang, atau investasi. Nah, kas kecil ini merupakan dana tunai yang disiapkan dalam jumlah kecil untuk membiayai pengeluaran sehari-hari yang tidak signifikan atau mendesak. Kas kecil digunakan untuk transaksi rutin seperti pembelian alat tulis, biaya transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Di sini disuruh menjelaskan mengenai dua sistem kas kecil termasuk pencatatan penjurnalannya. Yang pertama itu ada sistem dana tetap atau sistem impres. Sistem dana tetap adalah metode pengelolaan kas kecil di mana jumlah dana kas kecil ditetapkan dan dijaga tetap selama satu periode. Nah, setiap pengeluaran yang dilakukan dicatat menggunakan bukti transaksi seperti tanda terima atau faktur. Setiap pengeluaran yang dilakukan dicatat menggunakan bukti transaksi seperti tanda terima atau faktur. Nah, penjurnalannya sendiri itu yang pertama itu pembentukan kas kecil. Di sini kas kecil berada di sisi debit dan kas sendiri berada di sisi kredit. Nah, di sini pengisian kembali. Beban itu berada di debit dan kas sendiri itu berada di kredit. Selanjutnya ada sistem fluktuatif atau sistem fluctuating. Di sini
Sistem fluktuatif adalah sistem pencatatan dan mutasi dana kas kecil di mana jumlah kas kecil tidak tetap dan setiap pengeluaran langsung dicatat dalam jurnal. Pengisian kembali dana dilakukan sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu akhir periode. Penjurnalannya di sini ada pembentukan kas dan pengeluaran. Yang pembentukan kas itu kas kecil berada di debit dan kas itu berada di kredit. Sedangkan di sisi pengeluaran, beban berada di debit dan kas kecil berada di kredit. Jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan. Nah, penghasilan bunga dari deposito, tabungan atau giro dikenakan pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh bank. Tarif pajak yang dikenakan atas bunga dari deposito, tabungan, dan giro adalah 20% dari jumlah bunga yang diterima. Pajak ini bersifat final sehingga nasabah tidak perlu melaporkan atau membayar pajak lagi. Nah, jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal menu menyetor dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito. Yang pertama itu memotong PH. Nah, tarif PPh sendiri itu 20% ya, final dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan, dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri dan BUT atau Badan Usaha Tetap. Yang kedua itu menyetor pajak, disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Yang ketiga itu melaporkan pajak. Melaporkan pemotongan PPh ke kantor pajak melalui SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan. Nah, pada tanggal 11 September 2011, perusahaan mendepositkan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Nah, di sini kita hitung dulu. Menghitung bunga deposito ya tadi. Nah, bunga sendiri itu rumusnya jumlah deposito dikali tingkat bunga dikali lama waktu bunga. Jumlah depositonya tadi 5 juta dikalikan dengan bunganya itu 6% dan dikalikan masa dia mendepositkan sebesar 3 bulan ya. Nah, dapat di sini menghasilkan sebesar 75.000. Nah, jurnal untuk pencatatan penerimaan bunga deposito yaitu debit atau kas atau bank berada di sisi debit yang berjumlah Rp75.000 dan pendapatan bunga itu berada di sisi kredit sebesar Rp75.000 juga. Nah, di sini soal terakhir, PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impresi untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 11 Juli 2012. Nah, pada tanggal 3 membeli tinta untuk perlengkapan kantor sebesar 475.000 dan tanggal 6 itu membayar pengeluaran untuk bensin, tol, dan parkir sebesar 625.000. Nah, pada tanggal 9 membeli materai sebesar 300.000. Tanggal 11 membayar pengiriman barang sebesar 240.000. Tanggal 13 membeli perlengkapan toko sebesar 560.000. Nah, tanggal 16 membayar upah 6 orang pekerja masing-masing sebesar 200.000. Tanggal 18 mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo kas kecil yang tersisa adalah 50.000. Nah, tanggal 20 membayar pengiriman barang sebesar 1.500.000. Tanggal 24 sendiri itu membayar pengeluaran untuk bensin dan parkir sebesar 400.000. Tanggal 27 menambah saldo kas kecil menjadi 4.800.000. Yang tanggal 29
membayar upah 7 orang pekerja masing-masing 500.000. Yang tanggal 31 mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo yang tersisa adalah 875.000. Nah, di sini diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Nah, ini adalah penjurnalannya. Kenapa kok memo-memo di situ kok tidak ada saldonya? Nah, di dalam soalnya memang tidak ada saldo, tidak ada buktinya atau tidak ada nominalnya. Maka di sini saya menulis tidak ada saldonya, cuma ada keterangan. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.